cara yang benar untuk melakukan detaseling, dan teknis yang tepat untuk melakukan persilangan, crossing pada produksi benih jagung hibrida. Seiring dengan semakin meningginya kebutuhan akan benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu, maka untuk mendukung kebutuhan produksi pipilan jagung nasional, pengadaan benih jagung hibrida menjadi sangat penting. Selanjutnya, dalam rangkaian memenuhi permintaan untuk pelaksanaan teknis produksi benih jagung hibrida, maka dalam kesempatan ini, kita akan fokus pada tahapan yang sangat krusial dalam teknis pelaksanaan pembuatan benih jagung hibrida, terutama di lahan produksi, yaitu tahapan detaseling dan tahapan persilangan. Kegiatan tersebut adalah A. Detaseling. Detaseling adalah kegiatan pencabutan bunga jantan atau tasel pada tanaman jagung betina atau indukan betina yang dilakukan sebelum tasel tersebut shedding atau polennya terlepas, atau sebelum bunga betina pada indukan betina keluar. Proses detaseling dilakukan saat tanaman jagung berumur 50-55 hari setelah tanam dan dilakukan pada pagi hari sampai sebelum jam 10 pagi. Proses detaseling atau cabut bunga jantan merupakan kegiatan menghilangkan tasel pada tanaman jagung betina agar tanaman betina tidak melakukan self-pollination sehingga kemurnian benih tetap terjaga. Syarat sebelum melakukan detaseling adalah roguing, yaitu memusnahkan tanaman yang tidak normal, di mana tanaman yang tidak diperlukan. Prinsip detaseling yang diterapkan adalah 100-05. Artinya 100% tasel tercabut, 0% silking belum keluar, dan terselesaikan dalam waktu 5 hari. Standard detaseling telah terbungkus 2-3 daun untuk menghindari pecahnya tasel. Pencabutan bunga jantan dengan mengikut sertakan 2-3 helai daun, sehingga diharapkan dapat mempermudah atau mempercepat pengerjaan. Selain itu dapat meningkatkan berat tongkol jagung karena hasil fotosintat akan lebih fokus tertuju pada tongkol jagung. Fase ini dilakukan pada saat tanaman telah memasuki umur 50-55 hari setelah tanam atau sesuai keadaan di lahan dan jenis varietas yang dibudidayakan. Ada beberapa tahap yang dilakukan pada saat detaseling, yaitu A. Estimasi detasel, B. Teras detasel, C. Total detasel, dan D. Inspeksi detasel. Hal-hal yang perlu dihindari pada saat detaseling yaitu A. Membawa atau membopong tasel pada saat detaseling. B. Detaseling dilakukan pada saat tasel sudah tidak terbungkus 2-3 daun, hal ini tergolong terlambat. C. Tidak melakukan kontrol setelah total detasel. Dengan demikian, maka hasil pelaksanaan proses detaseling bisa menghasilkan hasil terbaik. Selanjutnya adalah teknis persilangan pada produksi benih jagung hibrida adalah B. Teknis persilangan, crossing. Pada dasarnya, persilangan merupakan salah satu cara untuk menghasilkan rekombinasi gen pada tanaman jagung dan memperoleh efek heterosis atau efek pegas pada F1 yang dihasilkan, sehingga bisa menjadi benih unggul baik secara genotipe maupun fenotipe, memberikan benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu. Secara teknis, persilangan dilakukan dengan cara memindahkan tepung sari dari bunga jantan ke kepala putik pada tanaman yang diinginkan sebagai indukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tetua antara lain: 1. Salah satu tetua memiliki dan membawa karakter unggul atau karakter yang menjadi target pemuliaan. 2. Salah satu atau kedua tetua memiliki adaptasi dan penampilan agronomis yang baik. 3. Kedua tetua sebaiknya memiliki jarak kekerabatan yang jauh, sehingga dapat menghasilkan keragaman genetik tinggi pada progeni atau keturunannya. Penyerbukan pada jagung dikatakan telah terjadi apabila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol, di mana terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari bergantung pada varietas, suhu, dan kelembaban.
Rambut tongkol atau silk tetap reseptif dalam 3-8 hari. Sedangkan serbuk sari masih tetap hidup dalam waktu 4-16 jam sesudah terlepas atau shedding. Penyerbukan selesai dalam 24-36 jam dan biji mulai terbentuk sesudah 10-15 hari. Dalam penampilannya, tanaman harus memperoleh asupan yang optimal seperti kebutuhan hara, baik hara makro maupun mikro, air, pencahayaan matahari, gangguan organisme pengganggu tanaman, dan lain-lain agar hasilnya juga maksimal sesuai harapan. Bunga jantan dinyatakan sehat dan perkasa, ditandai dengan tasel utama tegang dan tegak lurus, dan memiliki banyak tepung sari, sedangkan bunga betina dinyatakan sehat dan subur, ditandai dengan rambut yang banyak, tebal, panjang dan keriting. Setelah penyerbukan, warna rambut tongkol berubah menjadi coklat, dan kemudian kering, dan bunga jantan yang menjadi coklat, loyo dan kering. Semoga bermanfaat.